Persib Bandung makin tak terbendung di kompetisi Asia AFC Champions League itu setelah mengalahkan Selangor FC di Gelora Bandung Lautan Api dengan skor 2-0. Ini mencatatkan kemenangan kedua Persib di Asia, dan juga dengan raihan ini Persib belum juga terkalahkan di kompetisi Asia. Sangat berbeda jauh dengan apa yang ditunjukkan oleh Maung Bandung pada ACL2 pada musim lalu. 2 gol dicetak oleh Adam Alis di babak pertama, dan juga penalti yang sangat tenang dari seorang Andrew Jung di babak kedua memastikan 3 poin tambahan untuk Persib Bandung. Pertama, gue mau komentarin soal gol dari Adam Alis. Ini sebetulnya tipikal gol Persib selama era Bojan Hodak. Kalau tadi kalian hitung, hanya 3 sentuhan dari kotak penalti, di mana corner kick dari Selangor FC dapat diantisipasi dan juga dibaca baik oleh Mark Locke, mengirimkan umpan kepada Burginho, langsung diumpan balik, dan juga umpan kunci akurat, umpan membelah lautan yang diberikan oleh seorang Mark Locke kepada Adam Alis, yang tiba-tiba menjadi Mbappe, tiba-tiba lari, tiba-tiba overlap, dan sangat tenang. Ketenangan itu menjadi kunci dari gol seorang Adam Alis, berhasil mengecoh satu pemain. Dan tadi terlihat kan, setelah mengecoh satu pemain, bisa free, ada pemain lain yang mengejar. Seperti Adam Alis tahu kalau dia berduel akan berbeda cerita, sehingga ia langsung mengambil keputusan untuk menembak ke gawang Selangor, sehingga membuat skor berubah menjadi 1-0. Mungkin keputusan tersebut sangat tepat, momentumnya sangat baik yang diambil oleh seorang Adam Alis. Terlihat tadi kiper dan juga backnya tidak menyangka, dan juga mungkin tidak siap dengan apa yang dilakukan oleh seorang Adam Alis. Sementara untuk gol kedua Andrew Jung, gue mau komentarin soal bagaimana tadi proses dari penalti yang juga tadi diusahakan oleh tim secara kolektif. Terlihat sebelum tadi penalti tersebut diberikan oleh wasit, setelah Barba dilanggar oleh back dari Selangor FC, memang ada pressing kolektif yang dilakukan oleh anak-anak Bojan Hodak, sehingga tadi kiper Selangor terpaksa harus membuang bola, dan tadi Barba berhasil memenangkan duel. Bolanya jatuh ke Burginho, diberikan langsung kepada Barba yang overlap, dan memang tadi sebetulnya agak sedikit kehilangan keseimbangan, tapi memang tadi ada dorongan dengan menggunakan perut, mungkin perut dari Selangor FC, sehingga membuat Persib mendapatkan penalti yang berhasil dieksekusi dengan sangat tenang oleh seorang Andrew Jung, yang sudah mencatatkan 3 gol, 2 gol di Asia dan juga 1 gol di Super League pada pekan lalu. Dan kalau misalkan kita lihat, selain dari pemain-pemain on field, terlihat juga peran dari Teja Pakualam. Ini kiper yang gue berkali-kali bilang, pernah juga di video gue sebelumnya mengatakan, meskipun ada kekurangan di bola-bola bawah, bagaimana dia membagi distribusi bola, tapi refleksnya ini, kiper asal Padang ini sangat-sangat luar biasa, menunjukkan kualitas dari seorang Teja Pakualam yang dulu sebetulnya pernah dipanggil oleh timnas di era kurang lebih 2014-an ya. Asian Games waktu itu sangat luar biasa, refleksnya menahan tendangan dari Selangor FC yang menaikkan intensitas serangan. Di babak kedua tadi terlihat sebelum gol penalti dari Persib Bandung, ada 2 peluang kunci dari Selangor yang kalau misalnya tidak di-save oleh seorang Tejo Pakualam, tentu itu bisa dapat menyamakan kedudukan dan juga membuat pertandingan akan berjalan menarik atau game on. Tapi secara keseluruhan ya clean sheet, 2 gol 3 poin, sangat baik untuk Persib Bandung. Tapi gue mau ngomentarin bagaimana diskusi gue dengan Coach Ripan di podcast gue di channel sebelah, di Liputan 6, Liputan 6 Sport pada kemarin. Kalau kalian belum nonton bisa tonton. Kita ngebahas apa perbedaan ataupun bagaimana cara bermain Persib di Liga dan juga di Asia. Berbeda sangat, karena kalau kalian tadi nonton, Persib Bandung bermain sangat efektif. Bola kaki ke kaki sangat cepat, hanya 1-2 sentuhan. Pemain tidak berlama-lama membawa bola, tidak lama-lama mengontrol bola, menerima bola, lihat teman langsung distribusi, terima bola, lihat teman langsung distribusi, begitu terus. Dan itu kuncinya adalah jarak antar pemain yang sangat-sangat dekat, sangat-sangat rapat, dan juga kompak, terutama di lini tengah. Itu juga yang membuat mungkin Bojan Hodak ini sudah menemukan formula yang pas. Lini tengah Persib Bandung di tengah, terlihat di 2 pertandingan terakhir, nama Mark Locke, Lucho, dan juga Adam Alis ini tidak tergantikan. 3 pemain kunci yang memang menjadi penyeimbang antara serangan dan juga bertahan. Tidak ada formasi yang pakem,
tiga pemain ini terus berotasi sesuai dengan permainan, dan itu juga diakuin oleh Adam Alis di salah satu podcast. Dan tadi serangan juga kalau misalkan kalian lihat tertumpu di William Barros yang meskipun pada pertandingan hari ini tidak bisa ataupun belum bisa mencetakkan gol untuk Persib Bandung. Soal line up tadi, selain dari lini tengah, tampak memang ada sejumlah pergantian. Tom Hai yang semua orang puji ketika melawan PSBS Biak pada pertandingan hari ini memang tidak dimainkan. Gue belum tahu apa alasannya kenapa. Dan Putros yang baru saja kembali dari national duty membela Irak di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat juga tidak dimainkan. Tadi Coach Bojan Hodak ini memilih Mati Kardi, Julio Cesar, Barba, dan juga Reinders. Menarik adalah posisi Reinders yang ditaruh, yang biasanya kalau ditaruh di sebelah kiri, tadi dimainkan di sebelah kanan. Analisanya sepertinya karena ada seorang Faisal Halim, ini pemain Malaysia yang punya kecepatan dan juga skill yang luar biasa, mantan ataupun pemain timnas Malaysia juga, sehingga membuat butuh back yang memiliki kecepatan. Dan kalau dibandingkan dengan Barba, tampaknya Reinders ini memiliki kecepatan yang lebih mumpuni dibandingkan dengan Barba, sehingga ditempatkan di posisi kanan. Ini soal taktikal, betul-betul detail. Tim kepelatihan tahu siapa yang dihadapi, apa yang harus dilakukan, dan itu terlihat dari formasi yang dijalankan. Sementara di lini depan, Burguinho ditaruh sebelah kiri menggantikan Sadil, dan memang kalau kita lihat Burguinho tadi tidak banyak memainkan perannya. Serangan tertumpu khususnya pada babak pertama di pos William Barros, meskipun memang tadi ada beberapa peluang yang belum bisa dimaksimalkan. Tentu ini juga menjadi catatan Persib Bandung di pertandingan kali ini dan juga pertandingan lawan Biak kemarin, di mana eksekusi peluang ini sangat-sangat buruk kalau bisa dapat dikatakan, karena kita tahu di Biak kemarin ada belasan bahkan peluang, tapi hanya bisa mencatatkan 3 gol. Dan sementara untuk di pertandingan kali ini juga ada beberapa peluang kunci. William Barros mendapatkan 2 peluang di babak pertama, lalu Beckham Putra yang memberikan umpan kepada Andrew Jung di second line. Itu skema yang luar biasa, tiki taka, umpan akurat ke second line yang sangat baik oleh Beckham Putra, tapi eksekusi dari Andrew Jung ini juga belum bisa membuahkan gol untuk Persib Bandung. Dan sebetulnya juga ada peluang dari Beckham Putra di setelah peluang tersebut, ada keputusan menendang dari pinggir kanan dari gawang Selangor, tapi memang belum bisa menghasilkan gol untuk Persib Bandung. Ini menjadi catatan untuk Persib Bandung, tapi terlepas dari hal itu, 3 kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir, 7 mencetak gol dan juga near kebobolan. Ini menjadi catatan yang luar biasa, karena kita tahu lawan-lawannya setelah Bangkok United 3 poin di away, menjamu Biak ataupun away ke Biak juga menang 3 poin, dan menjamu Selangor 3 poin. Dan setelah ini Persib Bandung akan berada ataupun akan menghadapi Selangor FC lagi away nanti ke Malaysia di awal bulan November. Dan posisi Persib Bandung untuk di Asia ini sekarang ada posisi pertama dengan raihan 7 poin, karena di pertandingan sebelah Lion City Sailors ini juga mengalami kekalahan dari Bangkok United yang berhasil menang, sehingga urutannya adalah Persib Bandung dengan 7 poin, Bangkok dengan 6 poin, ada Lion dengan 4 poin, dan Selangor juga belum bisa mencatatkan poin di AFC Champions League 2. Kita akan nantikan bagaimana perjalanan Persib Bandung kalau misalkan nanti ketika away ke Malaysia mendapatkan poin penuh lagi. Tentu ini akan membuka peluang ataupun pintu lebih besar untuk Persib Bandung melangkah ke babak selanjutnya, ke babak gugur. Tentu ini peraihan yang lebih baik dan juga melampaui target dari manajemen yang ingin Persib Bandung lebih baik di Asia musim kali ini. Dan juga yang menarik adalah di Super League, kalian juga harus nonton, karena di Super League ini Persib Bandung juga mendapatkan fixtures yang cukup luar biasa ketat, karena nanti pada hari Senin akan menjamu Persis Solo yang sekarang lagi struggle di papan bawah, tapi setelahnya mereka akan away ke Bali. Bali selalu menjadi pertandingan yang menarik, penuh drama, sulit diprediksi, apalagi Bali sekarang juga sedang dalam masa transisi dengan gaya Belandanya, menarik juga untuk ditonton. Dan setelah itu akan melawan Malut United. Ini Persib KW2, karena banyak sekali pemain Persib yang membela Malut pada musim kali ini. Ada Ciro, ada DDS, ada Joe Franca di situ, ada Tyron. Kita akan nantikan. Dan setelah itu juga nanti akan melawan Dewa United yang juga ada New Keepers, dan juga ada pemain Persib Kambuaya juga pernah di Persib,
kita akan nantikan bagaimana perjalanan Persib Bandung baik itu di Asia maupun di Super